Tapi Bapak keren loh, bisa me meramalkan dengan pasti gitu, ini pasti kelahi, si Iran ini pasti kelahi dengan Israel. Tapi entah siapa yang kalah, nanti kita lihat aja. Tapi rasanya sih Israel menang terus ya, nggak mungkin kalah gitu. Walaupun katanya prediksi banyak nuklir di Iran gitu, rasa-rasanya lebih keren untuk strategi perangnya itu Israel gitu, lebih canggih mereka. Buktinya kemarin semua misil itu nggak pernah tembus dikirim. Bahkan sekarang Yordania bantu Israel kan, itu deh. Ya udahlah Pak, makasih banyak ya Pak. Ya, kalau itu mudah sekali Tasya, ya kan? Kalau siapa menangnya ya pasti Israel yang menang. Orang dikeroyok seluruh Islam sedunia saja menang kok. Apalagi cuma Iran yang sudah kolaps. Iran itu kan hanya sudah kepalang gengsi dan sudah ada banyak sekali isu-isu kudeta di dalamnya. Tetapi dia ini blunder. Waktu nyerang Israel itu dia malah melakukan cara blunder, ya kan? Jadi inilah kesalahan besar. Iran dengan menyerang Israel, Israel punya kesempatan buat menghabisi resimnya si Khamenei ini dan diganti sama si Pahlavi yang bonekanya Amerika kan. Pasti. Dan di situ nanti dunia kan aman. Ya sampai zamannya Donald Trump nanti hancurkan Pahlavi taruh dipasang sama Donald Trump. Akan dihabisin pasti. Karena kan Iran ini kan yang bikin nggak benar kan. Ya caranya gimana? Apakah Amerika turun tangan langsung? Enggak. Ya cukup pakai Israel saja, dikasih senjata, dikasih apa, didanai. Oke, habisin. Ya Israel dengan senang hati, dengan senang hati. Memang kan perang proksi kan caranya begitu kan? Ya, dengan senang hati. Hmm, kok enggak ada? Saya nonton di mana ya? Sebentar ya. Mungkin tadi pagi bukan tadi malam ya. Oh ini ya. Oh bukan kan ya. Sebentar ya. Tadi pagi apa tadi malam ya saya nonton ya. Coba kita nonton satu ini dulu deh. Gimana caranya nih? The Palestinian terrorists, whether in Gaza or in Ramallah, seek one thing: the destruction of Israel, full destruction. Yet the UN, the organization founded to prevent Nazi ideology from spreading, has committed itself to reinforcing modern-day Nazi jihadists. And today, Ya, katakan Hamas itu Nazi bukan ini ya. Sebentar. breaking the Guinness World Record for rewarding terror, the UN now is in complete violation of its charter, is considering to force the establishment of a Palestinian terror state. Yes, to force it. This won't be a regular state, I'm telling you. Kan ya, bukan It ini will ya. be a Palestinian. Dan ini, tapi ini ada ini saya tadi nemu video bagus ya. Anda boleh nonton ini nih ya. Ini bagus nih ya. Dengarkan. Yahudi, Nasrani, Syiah. Ini orang gila ya, Yahudi, Nasrani, Syiah. Padahal Syiah ini kan yang ngebackingin si Hamas kan. Dikemas seindah apapun, laknatullah alaihim. Laknatullah. Allah melaknat mereka.
La'natullah ala yahud, wala nasara, wala syiah. Kalian tercuci oleh mereka. Otak kalian tercuci oleh mereka. Katanya Syiah Yahudi, Syiah itu temennya Yahudi intinya kan. Mana bisa Syiah temennya Yahudi, malah perang ini Syiahnya ini loh. Negara Syiah terbesar hari ini kan Iran, malah perang sama Yahudi. Ini pikirannya orang Indonesia, ya. Ini pikirannya orang Indonesia, ya. 70% orang Indonesia otaknya kayak dia, saudara. 70% orang Indonesia. Compong. Ayo, bergandeng tangan. Ayo, jaga negeri ini dengan tauhid. Dakwahkan sunnah. Tugas kita belajar, bukan mengembangbiakan bid'ah. Kita telah mengkerdilkan dakwah sunnah dengan kebodohan kita. Anak bangsa, yuk bergandeng tangan, yuk kita belajar. Compong ini orang. Tapi kita lihat, bentar, kayaknya di ITF deh, kita cari ITF ya. Tapi ini bagus ya. Intercept Iranian UAF by fighter jets ya. Wah, nggak bisa Iran mau nyerang kayak Hamas. Nanti kalau dibalas nanti orang Islam di Indonesia kejang-kejang semua ya. Seru ya. Nggak, tapi bukan itu ya, saya nggak ketemu ya. Sorry ya, nggak ketemu tadi ya, bahwa ban Islam gitu ya, suruh nge-ban Islam ya. Kenapa saudara? Yang ngomong si Gilad Erdan itu ya. Karena Islam itulah yang menjadi ini kerusakan, ya, kerusakan bagi dunia. Dia bilang begitu, berani ya, ban Islam. Ya, namanya organisasi Islam di Iran itu ya, IRCC itu ya. Wah, ngeri ya. Oke. Wah, nah gitu dong. Ini sajanya kalau udah begini kan saya makin kelojotan ini saudara ya. Andi Lau, wah Andi Lau. Ya, Yesus Kristus itu adil ya. Sebelum Antikristus datang, dia memberikan kesempatan seluruh dunia untuk mendengar firman. Iya, makanya Arab sekarang dibuka ya. Waduh, luar biasa. Andi Lau, oh Andi Lau dari Hong Kong. Waduh, saya kemasukan Andi Lau nih. Ada Rizil, we. Ya, waduh, luar biasa Rizil, terima kasih. Ya, gitu dong. Kalau udah gini saya makin klocot-klocot ini ya. Makin Wahyu Jibril makin jebrol-jebrol. Oke, lanjut. Tasya, silakan Tasya. Mana mikrofonnya? Tasya, silakan. Nanti saya lanjut lagi ya. Saya sambil carikan videonya tadi. Salam Pak Pastor, salam semuanya. Salam Tasya. Pak Pastor, gini Pak, kan mohon maaf ya Pak ya, kalau orang Muslim kan patokannya, ya patokannya kan hadis sama Quran ya. Nah, salah satu hadisnya itu kalau nggak salah kan nanti dia sama Kristen, kalau nggak salah ya, sebagian dari mereka dan Kristen itu dia yang merupakan keturunan dari bangsa Rum, dari kalau nggak salah dari surat Ar-Rum ya. Mereka itu kan nanti akan mengakhiri dunia ini. Nah, menumpas kaum kafir, kaum munafik katanya gitu. Nah, selama ini mereka menganggapnya kaum Ar-Rum itu kan ortodoksnya Rusia. Nah, tapi kan sekarang mereka lagi berperang, berarti udah terpatahkan satu. Itu. Kan sekarang udah was-was tuh Rusia, udah nggak mau lagi tuh dekat-dekat sama Iran, sama apa gitu ya, sama Afghanistan udah nggak mau lagi dekat-dekat. Itu, udah terpatahkan, berarti bukan temennya Muslim nanti. Bukan bangsa Arum. Kalau saya sih lebih percayanya Roma Katolik itu. Tapi entah siapa yang antikristusnya nanti kita nggak tahu kan. Kalau saya tidak percaya nubuatannya Islam sama sekali. Iya, itu dia. Ya, nggak ada satu pun yang saya percaya. Jadi tidak ada nubuatan dalam Islam itu ya yang digenapi. Tapi kalau nubuatan itu ngambil dari Alkitab, nah itu baru. Nah, Muhammad itu kemarin waktu hari Minggu sudah saya jelaskan. Muhammad itu atau Al-Quran, karena Muhammad kan cerita fiktif juga. Al-Quran itu banyak mengutip dari Al-Quran, dari Alkitab, nubuatannya lalu di reverse.
Tapi kalau yang produknya Al-Quran sendiri nubuatannya itu nggak ada yang masuk, nggak ada yang masuk ya. Gitu ya. Misalnya Ya, pohon Yahudi apa sih pohon Yahudi? Nggak ada pohon Yahudi kan. Terus apa lagi itu? Semua nubuatan itu nggak ada semua ya. Itu nggak ada semua. Kecuali itu pernah ditulis dalam Wahyu atau Daniel, dikutip sama hadis atau sama orang Islam, jadilah itu. Tapi Islam itu. Jadi kalau saya mah nggak percaya gitu Tasya. iya. Gitu. Sekarang kan udah pada maaf kata ya, udah pada malu gitu kan. Karena Mm-mm. karena kan sekarang Rusia kan sudah tidak mau dekat-dekat lagi. Nggak Nah, itu mau. satu. Yang kedua, eh, mereka kan bilang ya kayak Bapak bilang tadi, Yahudi itu temennya si Ah, ya kan? Nah, jadi ceritanya ada Rabi si A pura-pura jadi imam Muslim lalu mensesatkan sebagian Muslim itu jadi si A gitu kan. Nah kenyataannya sekarang berperang kan si A sama Israel malah didukung lagi. Yang penting Israel hancur gitu kan. Yang penting tanah Palestina balik lagi katanya gitu. Padahal kemarin kalau nggak salah kan bukannya di Madura ada kasus gitu si A dibakar hidup-hidup. Kan iya kan? Serem lah. Mm-mm. Pokoknya aku lihat beritanya tuh serem banget gitu. Kok apa ya? Kok tega kali gitu kan padahal sesama orang Madura gitu. Sesama mereka gitu. Taruhlah mungkin kalau kayak Ahmadiyah kan udah lain lah jalurnya. Ini kan ibaratnya mereka masih satu lah gitu. Maksudnya masih beda cabang, beda akar, tapi masih satu rumpun gitu. Ibaratnya gitulah, masih satu batang gitu. Tapi beda cabang gitu. Nah, itu aku lucu aja gitu kok berani kali orang nih, kok jahat kali gitu kan. Mm-mm. Nah, itu sudah terpatahkan yang kedua. Eh, tapi yang saya percaya cuma satu, eh, kekuasaan dan aku lupa deh. Pokoknya ada hadisnya itu dibilang eh, kejayaan Muslim 1500 tahun Hijriah. Nah, itu aku percaya tuh 55 tahun lagi tuh. Sekarang kan 1445 kan. Nah, mereka ngomongnya 1500 habis itu lenyap katanya. Nah, itu aja. Aku percaya itu, Pak. Dengan kedatangannya Imam Mahdi itu. Karena kan yang kayak Bapak bilang kan di reverse semua sama mereka. Sungai apa? Saya lupa sih Sungai Yordan atau sungai apa? Katanya mengering, ya kan? Kenyataannya Sungai Galilea itu Danau Galilea Sungai Merah apalah gitu. Aku lupa deh itu di hadisnya itu. Ternyata naik lagi apanya naik ke atas lagi ininya curah sungainya Sungai gitu. Efrat itu ya. Iya sempat nyusut kan, dibilang udah tanda-tanda akhir zaman, tapi naik lagi gitu. Ya kan? Lucu. Orang ini bikin bikin hadis, bikin apa? Nggak benar semua. Bukan nggak benar semua sih, terpatahkan sendiri gitu. Makanya saya mau ketawa tapi ibaratnya mau ketawa tapi takut dosa gitu ya. Senyum-senyum aja saya lihat kelakuan tingkah mereka yang lucu itu. Itu. Tapi cuma satu yang saya percaya, mereka bertanya 1500 tahun, ya kan? 1500 tahun tuh lenyapnya itu. Aku percaya tuh dengan datangnya apa kan? Dengan datangnya eh, Imam Mahdi dan segala macam ya. Ya itu aku percaya tuh. Gara-gara ulah mereka sendiri. Logikanya aja kan. Itu aja. Ditolak, ditolak di mana-mana kan. Itu aja sih, Pak. Banyak apa ya? Banyak yang aneh. Tapi Bapak keren loh. Bisa me- meramalkan dengan pasti gitu. Ini pasti kelahi. Si Iran ini pasti kelahi dengan Israel.
Tapi entah siapa yang kalah, nanti kita lihat aja. Tapi rasanya sih Israel menang terus ya. Nggak mungkin kalah gitu. Walaupun katanya prediksi banyak nuklir di Iran gitu. Rasa-rasanya lebih keren untuk strategi perangnya itu Israel gitu. Lebih canggih mereka. Buktinya kemarin semua misil itu nggak pernah tembus dikirim. Bahkan sekarang Yordania bantu Israel kan. Itu deh. Ya udahlah Pak, makasih banyak ya Pak. Ya, kalau itu mudah sekali Tasya, ya kan? Kalau siapa menangnya ya pasti Israel yang menang. Orang dikeroyok seluruh Islam sedunia saja menang kok. Apalagi cuma Iran yang sudah kolaps. Iran itu kan hanya sudah kepalang gengsi dan sudah ada banyak sekali isu-isu kudeta di dalamnya. Tetapi dia ini blunder. Waktu nyerang Israel itu dia malah melakukan cara blunder, ya kan? Jadi inilah kesalahan besar. Iran dengan menyerang Israel, Israel punya kesempatan buat menghabisi resimnya si Khamenei ini dan diganti sama si Pahlavi yang bonekanya Amerika kan, pasti. Dan di situ nanti dunia kan aman. Ya sampai zamannya Donald Trump nanti hancurkan Pahlavi, taruh dipasang sama Donald Trump, akan dihabisin pasti. Karena kan Iran ini kan yang bikin nggak bener kan. Ya caranya gimana? Apakah Amerika turun tangan langsung? Enggak. Ya cukup pakai Israel saja, dikasih senjata, dikasih apa, didanai. Oke, habisin. Ya Israel dengan senang hati, dengan senang hati. Memang kan perang proksi kan caranya begitu kan. Ya, dengan senang hati. Bentar, ini Pak Toping. Oke, nggak apa-apa, ini dulu Ibu Dora dulu. Silakan Ibu Dora.